Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fase kehidupan manusia ketika di alam akhirat yang dimana digambarkan oleh Allah taala ketika kehancuran alam semesta. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika nanti bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan juga di dalam surat-surat yang lain ya. Allah taala menjelaskan di banyak ayat surat Al-Infitor, surat At-Takwir. Ini kalau kita membaca ya di dalam surat-surat tersebut itu memang menceritakan apa? Tentang dahsyatnya hari kiamat yang luar biasa ketika Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa alam semesta yang diciptakannya dan berupa isinya itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya, nggak ada yang tersisa. Ya. Kalau kita contoh ambil ya surat Al-Insyiqaq, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, bayangkan. Wa idzas lirabb wa adinat lirabbiha wa huqqat. Dan saat itu patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, semuanya akan patuh. Kalau suruh hancur ya hancur. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan ya sudah, enggak jadi bulat lagi, hancur ya. Wal qats ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong sudah isinya karena mati semua, nggak ada yang hidup ya. Jadi ini salah satu contoh lagi kalau kita membuka di dalam juga surat Al-Infitor, idzas samaa'un fatarat, apabila langit terbelah, sama idzas samaa'un syaqqat, idzas samaa'un fatarat, wa idzal kawakibu intasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ditabrak nih, dibenturkan sama Allah. Udah. Jadi bintang-bintang, tata surya, apapun yang di atas nanti itu akan dihancurkan, dibenturkan itu. Jadi jatuh di sini adalah apa? Mereka akan bertabrakan. Nah, itu. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, wah, bayangkan ya, tsunami aja itu tingginya ratusan meter ya. Ini belum nanti kalau sudah hari kiamat. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi lautan itu akan meluap, menggulung semua apa yang ada di daratan, ya, nggak ada yang tersisa sedikit pun. Wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Jadi kuburan-kuburan itu karena gempa yang dahsyat itu kan kayak orang dibongkar gitu, terbelah ya, akhirnya memuntahkan apa yang ada di dalam kuburan tadi. Nah itu seperti apa ya. Jadi para jamaah ibu, itu contoh-contoh yang kami sampaikan terkait dengan kondisi terjadinya hari kiamat ketika setelah ditiupkan sangkakala yang pertama. Lah sekarang kita kembali kepada materi kita, kondisi fase kehidupan di alam akhirat. Ketika sudah lenyap semua, nggak ada yang tersisa sudah, kecuali arsy-nya Allah. Kecuali apa? Arsy-nya Allah itu akan kekal. Jadi para ulama sepakat bahwa yang tidak akan hancur itu arsy-nya Allah ya, karena Allah berada di arsy-nya. Nah, itu. Malaikat Israfil peniup sangkakala pun akan mati, Pak Bu. Jadi akan mati ya. Rasulullah mengatakan ketika malaikat meniupkan sangkakala trompet itu, maka saat itulah Allah kemudian mencabut ruhnya malaikat Israfil. Kemudian ketika semua sudah hancur, sudah dibinasakan semua oleh Allah dengan tiupan sangkakala tadi, maka saat itulah tinggal tersisa malaikat Israfil, dan malaikat Israfil pun juga dicabut rohnya oleh Allah. Mati sudah. Nah, ketika dihidupkan, maka pertama kali malaikat Israfil dihidupkan itu hari kebangkitan, atau yang dinamakan Yaumul Qiyamah atau Yaumul Ba's. Hari apa? Hari kebangkitan. Nah, ketika hari kebangkitan itulah, maka ketika malaikat Israfil itu sudah hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah, maka dia sedang juga memegang sangkakala, dan pucuknya sangkakala itu juga berada di mulutnya malaikat Israfil. Kemudian Allah perintahkan untuk meniupkan trompet yang kedua kalinya. Makanya dari sinilah kalau kita lihat ayatnya para jamaah Bapak Ibu ya, maka Allah Ta'ala mengatakan
wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam ayat ini, ketika sangkakala trompet itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka seketika itu keluarlah apa yang ada di dalam kubur. Semuanya keluar. Semuanya keluar bangkit. Enggak ada yang tidak keluar. Binatang, ya, manusia, jin, itu semuanya keluar dari kubur. Mereka yang dimatikan oleh Allah itu kemudian dibangkitkan kembali. Itu ya. Artinya malaikat Israfil ketika diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan trompet yang kedua kalinya, tot, gitu, kemudian bangkitlah. Ya, makanya di situ dinamakan apa? Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Kemudian dilanjutkan, mereka yang dibangkitkan oleh Allah mengatakan, celaka kami. Celaka kami. Siapakah yang baru saja membangunkan kami dari tidur kami? Artinya yang membangkitkan kami dari kuburan. Nah itu. Kemudian dikatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah bahwa kamu akan dibangkitkan, dan janji Allah itu nyata. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan kepada rasul-rasul tentang akan terjadinya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats atau namanya yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari bangkitnya, hari kiamat, maksudnya hari yang di situ bangkit seluruh makhluk Allah yang dimatikan oleh Allah. Dan Rasul tidak pernah berdusta. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu tidak pernah dia itu kok bikin hoax atau bikin perkataan-perkataan yang dikarang-karang sendiri oleh para Rasul, itu tidak pernah, karena semuanya bukti nyata dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah itu. Kemudian dilanjutkan, in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Apa kata Allah? Teriakan itu hanya sekali saja. Teriakan saat ketika dibangkitkan itu sekali saja. Artinya teriakan di sini menunjukkan bahwa ketika saat itu manusia sadar bahwa dia itu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian berteriak. Semuanya berteriak, celaka kami, celaka kami. Nah itu. Jadi para jamaah ibu, ini menunjukkan bahwa manusia itu akan menyadari bahwa dia akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di dunianya. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab di padang mahsyar, ya. Artinya ketika dibangkitkan nanti mereka akan digiring ke padang mahsyar. Falyawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Saat itu manusia tidak ada yang dirugikan. Artinya tidak akan ada yang didolimi, semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunianya. Sebagaimana yang Allah katakan apa? Yauma idzin tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka wahalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika mereka nanti berbondong-bondong ketika menghadap Allah menuju padang mahsyar, mereka akan ditampakkan amal-amal mereka atas pekerjaan yang mereka lakukan di dunia, dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Bayangkan, bahkan binatang sekecil apapun akan dihadirkan di hadapan Allah. Baik itu binatang yang buas, binatang yang tidak buas, ya, itu akan dihadirkan kepada Allah. Apalagi manusia, apalagi jin yang mereka berakal. Semuanya akan digiring menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sebaik apapun, sekecil apapun yang dia lakukan dari kebaikan, itu akan nanti ditampakkan. Sekecil apapun dari perbuatan jelek buruk mereka akan ditampakkan.
Dia kalau hari ini ya, orang-orang yang ketika di pengadilan itu mereka berbohong, mereka berdusta, mereka suka memfitnah, ya, mereka tidak mau berkata jujur, ya itu silakan. Di dunia itu kan sesuatu yang tidak tampak. Mereka bisa membohongi orang-orang, membohongi hakim, membohongi orang-orang yang didolimi, membohongi orang yang menjadi korban. Nah, tapi di sana ditampakkan semua apa yang dilakukan oleh manusia. Sekecil apapun perbuatan dosa, sekecil apapun perbuatan baik, itu akan ditampakkan. Jadi sudah ada catatannya, sudah ada rekamannya Pak Bu ya. Rekamannya itu jelas. Dan rekaman itu tidak akan pernah rusak. Beda kalau CCTV yang dibuat manusia itu bisa dirusak bisa, atau bisa jadi memang dibuat-buat ya, yang jujur tidak jujur ya, sebaliknya seperti itu. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, akan kita jelaskan ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kubur ya, maka mereka bangkit dalam kondisi sesuai dengan di saat ketika meninggal dunianya. Ini sebagaimana jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Imam Muslim ya. Apa kata Nabi? Yub'atsu ala 'abdin ala ma mata alaihi. Jadi manusia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan di saat ketika dia mati. Jadi hati-hati Pak Bu nggih. Jangan sampai ketika kita mati dalam kondisi apa? Maksiat kepada Allah, berbuat dosa. Misalkan dia mati sedang zina, ya itu dibangkitkan dalam kondisi dia mungkin, maaf ya, kalau ibaratnya dia dengan membawa dosa zina dia itu akan ditampakkan di hadapan manusia. Mungkin kemaluannya busuk ya. Atau juga ketika orang mati dalam kondisi dia makan riba ataupun sedang mabuk. Ketika dibangkitkan dia sempoyongan seperti kesurupan setan itu. Nah itu dibangkitkan sesuai dengan dia mati. Matinya dalam kondisi minum ya udah. Dia dalam kondisi seperti orang teler seperti itu. Atau dalam kondisi dia sedang melakukan perbuatan dosa, menipu, mencaci maki ya. Makanya sebagian ulama, ini pendapat ulama ya, bukan penjelasan dalam hadis ya. Jadi manusia dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan semasa hidupnya sampai dia mati. Orang yang suka misalkan mencaci maki, memfitnah, mengadu domba, menggibah, itu sampai ditunjukkan lidahnya menjulur panjang gitu. Ada yang orang yang suka makan riba, orang yang mengambil hak yang bukan miliknya, suka merampok, mencuri, merampas, atau memakan barang yang haram, meminum minuman yang haram, itu perutnya buncit. Orang yang semasa hidupnya dia itu suka membunuh, suka memukul, mengambil yang bukan miliknya, itu nanti dalam kondisi tangannya itu berdarah ya, dan mengeluarkan aroma yang busuk. Orang yang semasa hidupnya ya, masih dia senang berzina, maka ketika dibangkitkan dalam kondisi kemaluannya mengeluarkan aroma yang busuk. Itu. Ketika dia suka makan riba, ketika dia ini suka minum minuman, maka dia ketika dibangkitkan seperti orang teler itu, sempoyongan, atau orang yang kerasukan setan. Nah, sampai seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi mencakar-cakar mukanya. Apa ini? Orang yang minta-minta padahal dia mampu. Ketika dia hidupnya dia itu sebenarnya mampu, kaya, tapi dia suka minta-minta di pinggir jalan ya, di perempatan dan yang lain. Padahal dia orang yang mampu, orang yang kaya, cukup ya, tapi dia masih minta dengan membohongi orang lain. Nah, itu mencakar-cakar itu. Jadi dia dengan berkuku, nanti kukunya terbuat dari tembaga. Lain. Kita dulu. Kita rehat dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa yang menjadi penjelasannya
Jadi kalau kita perhatikan bahwa ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur atau yang dinamakan yaumul ba'ts ya, maka ini disesuaikan dengan di saat ketika dia meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunianya dia itu dalam kondisi dia maksiat, maka ya begitulah kondisinya. Dia juga dalam kondisi ditampakkan oleh Allah dari keburukan-keburukan di saat dia melakukan perbuatan maksiat dia. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya kita berlindung jangan sampai ketika kita meninggal dunia dalam kondisi maksiat dan dibangkitkan dalam kondisi yang hina, ya. Dalam kondisi yang hina, ditampakkan kehinaan kita, keburukan kita di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, setelah manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi masing-masing yang dialami di waktu di dunianya, maka akan dibangkitkan juga sebagaimana dia meninggal di waktu di dunianya. Maka setelah manusia itu dibangkitkan, maka saat itulah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, roh-roh yang sebelumnya itu terpisah dari jasad maka akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Sebagaimana yang Allah katakan, wa idzan nufusu zuwijat. Jadi roh-roh kita manusia itu akan kembali kepada jasadnya masing-masing. Maka setelah mereka sudah kembali sebagaimana kita yang kita rasakan di dunia ini, kita punya roh ya, berkumpul antara roh dan jasad itu kembali jadi satu, maka saat itulah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia digiring di mana? Di padang mahsyar. Ketika manusia digiring ke padang mahsyar mereka, nah saat itulah ada 3 golongan. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ketika manusia digiring menuju padang mahsyar, ini belum di padang mahsyar dulu ya, ini masih digiring dulu ya. Mereka menjadi 3 kelompok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsaruna yaumal qiyamah raqiban masyian ya wa ala wujuhikum ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dikumpulkan menuju padang mahsyar dan di antara kalian ada yang menaiki kendaraan raqiban, ada yang berjalan, ada juga mereka yang posisi kepala di bawah, kaki di atas, yaitu. Jadi ada 3 golongan. Ini mengerikan sekali ya. Kalau kepala di bawah, kaki di atas ya. Maka golongan yang naik kendaraan, para ulama menjelaskan raqiban, mereka yang menaik kendaraan. Semisal kendaraan, ada yang mengatakan seperti onta, ada yang mengatakan seperti buruk ya. Di atas keledai, di bawah seperti kuda ya. Jadi mereka akan diberi fasilitas untuk bisa naik kendaraan. Nah itu. Ada juga mereka yang berjalan kaki. Ada juga mereka yang juga menggunakan kepala mereka untuk berjalan. Yang menggunakan kendaraan dari golongan orang-orang yang semasa hidupnya, Masya Allah, orang yang betul-betul amal kebajikan itu melebihi daripada keburukan dia. Jadi kalau dilihat itu orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli takwa, orang yang taat kepada Allah, dan juga berkumpul juga para rasul dan para nabi Allah di situ. Ya, jadi orang-orang yang memang spesial ini ya. Jadi kebajikannya itu melebihi keburukannya. Artinya banyak amal kebaikannya daripada keburukannya, dan dia berkumpul dengan para nabi. Bisa dari golongan ahli sholat, ahli Quran, ya, ahli sodaqah dan yang lainnya. Sebagian ulama juga mengatakan mereka orang yang banyak berkorban dan bersedekah di waktu sempit dan di waktu longgar. Ini akan diberi fasilitas apa? Kendaraan. Itu. Dan kemudian ada juga mereka yang berjalan. Nah, ini orang-orang berjalan ini sebagian ulama menjelaskan adalah mereka orang yang memang
antara kebaikan dan keburukan itu imbang. Ya banyak maksiatnya juga banyak ketaatannya juga. Kadang dia maksiat, kadang juga dia taat. Atau orang yang dia ahli ibadah tapi masih belum bisa meninggalkan dosanya. Ini masih dikasih kesempatan untuk jalan sebagaimana jalannya kita di dunia ini ya, dengan kaki di bawah, kepala di atas. Itu. Ya masih memiliki iman lah, masih memiliki iman tauhid. Dia juga rajin ibadah tapi kadang-kadang masih belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Ini masih kasih berjalan dia. Lah ini yang kepalanya di bawah yang bagaimana? Lah ini para ulama mengatakan orang-orang yang kepalanya di bawah ini ketika mereka berjalan, mereka sudah jelas Bapak Ibu, orang yang paling buruk ya ini kata Allah. Siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik tulen. Udah ini jalannya kepalanya di bawah. Ya, bayangkan bangkit dari kubur menuju padang mahsyar itu saja sudah hina dia. Jalannya itu sudah hina. Kepalanya itu nyeret kepalanya, bayangkan. Coba Pak, kalau ada orang berjalan kepala di bawah kaki di atas, kira-kira kalau di dunia ini viral nggak? Viral ya. Bisa jadi dia orang alien, orang dari planet mana, atau bisa hantu. Di sana enggak. Sana ditunjukkan sama Allah model seperti ini adalah orang kafir. Nah ini sesuai dengan dalil Al-Quran. Kita buka surat Al-Furqan ayat 34. Apa kata Allah? Alladzina yusyaruna ala wujuhim ila jahannama ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Apa kata Allah? Orang-orang yang ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia berjalan di atas wajah-wajah mereka. Loh, bayangkan. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, kemudian menuju padang mahsyar, mlakune nang padang mahsyar saja. Ini mereka ini dengan berjalan apa? Kepala mereka di bawah, kakinya di atas. Nah, ini ayat Allah Pak Bu. Ya, surat Al-Furqan ayat 34 ini, ya. Setelah nanti di padang mahsyar ya, dihisab sama Allah karena dia sudah amalannya yang baik nggak ada, 0, 0. Dihapus sama Allah, dilenyapkan sama Allah, ya sudah tinggal diperintahkan malaikat, sudah seret giring mereka di neraka. Itu tempat yang paling pantas untuk mereka. Itu. Makanya kan Allah mengatakan ya, kenapa kok sampai-sampai golongan yang dia berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas adalah merupakan makhluk yang paling buruk? Ya ini kan sesuai dengan ayat Allah ya. Di dalam surat apa? Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Coba kalau kita baca kalimatnya ulaika hum syarrul bariyah. Makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling hina itu siapa? Orang kafir. Orang kafir, orang musyrik. Yang semasa hidupnya dia ini tidak pernah mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada syariatnya. Diperintah sholat nggak mau, diperintah puasa nggak mau. Terus nggak mau pokok diperintah sama Allah. Maunya apa? Maunya pengen dia hidup bersenang-senang. Hidup dia hanya dipikir apa? Perut, makan. Itu kan orang kafir, betul ya? Alladzina kafaru yatamattau wa yakuluna kama ta'kulun an'am wan naru maswal lahum. Surat Muhammad surat 47 ayat yang 12. Orang-orang kafir itu hidupnya apa? Yang dipikir hanya senang-senang, makan, mati, masuk apa? Masuk neraka. Nah, itu nggak ada masuk surga. Ini ayatnya loh ya. Ya. Yang pikir itu cuma apa? Pokoknya dia itu bangun tidur, mau tidur lagi, yang dipikir itu hanya dunia saja. Nggak pengen dia itu ingin menyembah Allah itu nggak pengen. Nah, itu. Berat kalau nyembah Allah itu berat katanya. Cari duit aja apa nyembah Allah itu ya. Naudzubillah ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama Allah saja sudah dihinakan, bagaimana nanti di dalam neraka lebih sakit lagi, lebih hina lagi.
Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan, ini kondisi ya, 3 kelompok, 3 golongan yang mereka digiring ke padang mahsyar. Ini belum masuk neraka. Saya belum nanti menjelaskan bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga itu masih lama. Karena proses daripada ujian nanti di fase kehidupan akhirat itu kan yang paling lama itu kan yang mengalami proses lamanya itu apa? Ketika orang-orang mukmin ini mengalami proses yang begitu panjang. Berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini orang-orang yang mukmin tapi dia mengalami proses yang panjang, dihisab, ditimbang dan sebagainya. Nah, itu. Kalau orang kafir itu sudah berhenti di padang mahsyar, nanti diadili sama Allah, dihisab, ya sudah langsung digiring ke neraka. Enggak ada kok proses ditimbang. Apa yang ditimbang? Itu enggak ada. Nanti akan kita jelaskan secara rinci. Makanya pembahasan fase kehidupan akhirat itu paling panjang nanti. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, dalam kondisi mereka telanjang bulat semuanya. Enggak ada yang pakai celana, enggak ada yang pakai baju. Itu enggak ada. Bahkan belum disunat dan tidak memakai alas kaki. Dijelaskan dalam hadis juga Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan ghurlan, ya, bahwa kalian ketika nanti dikumpulkan menuju padang mahsyar, kalian dalam kondisi yaitu tidak beralas kaki, belum disunat, urlan, dan juga telanjang bulat, tidak memakai sedikit pun pakaian. Ya. 3 golongan sama-sama telanjang maksudnya ya, semuanya telanjang. Para rasul, para nabi semua telanjang, nggak ada yang dibedakan. Wa awwalu yuksha yaumal qiyamah Ibrahim. Dalam hadis Imam Bukhari katakan, pertama kali yang dikasih pakaian ketika mereka sudah nanti berkumpul di padang mahsyar, baru dikasih pakaian. Siapa yang pertama kali? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena Ibrahim khalilan. Nabi Ibrahim adalah khalil, kekasihnya Allah. Ya. Jadi predikat julukan para rasul itu kan macam-macam ya. Setiap nabi itu nggak sama. Rasul itu kan, ya, ada yang mereka para rasul yang terkenal dengan kesabarannya. Ada juga mereka yang menjadi kekasihnya Allah. Ya. Maka Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Para ulama mengatakan Ibrahim abaur rasul wal anbiya. Jadi Nabi Ibrahim adalah abaur rasul, bapaknya para nabi dan bapaknya para anbiya, ya, para rasul dan para nabi. Itu bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Masya Allah ya. Makanya saat itu ketika di padang mahsyar nanti mau semua dikumpulkan jadi satu, berapa triliun manusia itu, mulai Nabi Adam sampai umatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad itu berapa triliun? Bisa ngitung nggak? Ya nggak bisa ya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ketika Nabi menyampaikan seperti ini, ya, maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal yanzuruna ba'dhum ala ba'd. Bukankah nanti manusia itu ketika dalam kondisi nggak pakai pakaian, apa mereka tidak saling melihat, saling melirik, melihat ya temannya telanjang? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, saat itu nggak mungkin orang berpikir sampai kok ngelirik koncone, ngelirik temannya, ngelirik orang lain, kok kamu telanjang, kok kamu seperti ini. Enggak, wes pikirannya yang dipikir itu apa? Mereka hanya takut yakhafuna yauma tataqallabu qulubuhum wal absar. Mereka itu wes yang ada dalam hati jiwa mereka itu bergetar, takut, khawatir. Nah, makanya mereka berjalannya kebanyakan menunduk. Orangnya kok nyaman nganggur. Karena saking takutnya, Pak. Saking wedine, saking takutnya. Yes. Kenapa? Karena dari situlah penentuan apakah dia selamat atau dia celaka. Maka nggak ada pikiran sedikit pun terdetik dalam pikirannya, ya, terbesit dalam hatinya. Oh, saya akan melihat teman saya itu telanjang atau mentertawakan temannya.
Ya, itu nggak ada sedikit pun pikiran sampai ke situ. Kenapa? Karena yang dipikir aku selamat pora. Mikir wong tuane nggak mikir, wong tuane kok dipikir. Mikir anak nggak mikir, mikir dewi-dewi, Pak Bu. Jadi mikir pribadinya masing-masing. Ya, kalau hari ini mungkin orang masih mikir ya, anakku mana, istriku mana, suamiku mana. Itu masih kepikiran. Kalau ada bencana, kecelakaan, ada sakit, ada musibah, masih dipikir enggak? Masih dipikir, masih dicari, digoleki, Pak. Nanti di sana enggak ada kok mikir mana istri saya, mana suami saya, mana anak saya. Enggak, yang dipikir hanya dirinya masing-masing. Selamat atau tidak itu aja. Karena setelah itu kan nanti ada catatan-catatan lembaran yang terbang nanti di atas mereka. Nah itu. Jadi para jamaah ibu, itu goncangan yang luar biasa nanti yang menjadikan hati itu ya khaufun. Hati itu menjadi bergetar. Ya, saking takutnya mereka apakah selamat atau tidak. Nah itu. Jadi para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah manusia ketika mereka sudah berkumpul menjadi satu di padang mahsyar, maka mereka akan siap-siap untuk menerima keputusan dari Allah, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, kalau kita membaca di dalam surat At-Tin ya. Summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falam ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Manusia nanti akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah, ya, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang mengalir tanpa batas, tidak akan terputus pahalanya. Ya, siapakah orang yang berani mendustakan Allah, mendustakan janji Allah, bahwa menganggap nanti mereka tidak akan dibangkitkan? Oh, ini nggak mungkin saya dibangkitkan. Kalau sudah mati ya sudah mati. Seandainya dibangkitkan pun nanti dia akan selamat dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu. Padahal Allah sudah mengatakan, bukankah Allah nanti menjadi hakim tunggal yang paling adil? Ini juga untuk memberikan penegasan kepada para hakim, yang hakim-hakim dunia ini, yang hari ini mereka ini melakukan berbagai bentuk kezaliman, kejahatan. Mereka mendukung, membantu, menolong orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi orang yang berbuat jahat itu dimenangkan kasusnya, ditolong. Ya. Orang-orang yang lemah itu selalu kalah, selalu terzolimi. Orang-orang yang punya uang, punya harta, punya kekuasaan, mereka selalu dimenangkan. Nah, ini kan hakim-hakim yang dolim. Ya. Hakim-hakim yang mereka tidak memutuskan, menetapkan dengan seadil-adilnya, tidak merujuk kepada hukum Allah juga. Ini termasuk hakim yang dolim juga. Makanya nanti pada hari kiamat para hakim nanti akan pertama kali diajukan pertanyaan dan dihisab oleh Allah. Ya, jadi luar biasa nanti akan diberi sanksi yang lebih berat hakim ini. Jadi dosanya hakim itu berlipat-lipat nanti. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia kepada manusia itu juga berat, sampai mendolimi orang saja. Satu orang ya dia menanggung dosa. Nah itu. Makanya para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika mereka di dunia hari ini mereka bisa selamat dari pengadilan, mereka bisa selamat dari perbuatan buruk mereka, dari kejahatan mereka, dari dosa mereka. Nanti pada hari kiamat tidak ada satupun mereka yang selamat dari apa yang mereka lakukan. Semua nanti sudah Allah tampakkan. Jadi siap-siap bagi mereka yang hari ini bisa tertawa-tertawa, bisa bersenang-senang, bisa mereka merasakan bebas dari jeratan hukum, ya. Mereka tidak merasa bersalah, ya. Mereka tidak merasa berdosa, silahkan. Nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan keadilan dengan seadil-adilnya, ya. Jadi para jamaah ibu, itu ulasan yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana kondisi di padang mahsyar, fase kehidupan di akhirat, ya. Mudah-mudahan akan terus berlanjut apa yang kita sampaikan. Yang penting kita persiapkan diri kita, amal yang kita kerjakan harus betul-betul, ya,
kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Itu paling penting, karena ini untuk menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat pun Allah akan membuka lembaran-lembaran amalan kita. Apakah amalan kita nanti benar atau tidak, maka akan kita kupas secara jelas. Dan akibat-akibat yang dilakukan orang-orang yang beramal tapi tidak sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan, diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu pun nanti ada sanksinya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kurang lebihnya yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.